Bagi teman-teman yang belum men-subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum meng-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja, mari kita lanjut. Seperti itu, Mbah. Iya. Oke. Baiklah, ini ada kata netizen juga. Ya, katanya alasan meninggalkan rumah ini, Mbah. Iya. Si Sarwendah ini, ya. Kepada Ruben Onsu, katanya rumahnya ini angker, Mbah. Ya, karena kedengkian orang yang tidak bertanggung jawab, karena kebahagiaan mereka diserang nih rumah mereka, sehingga angker dan membawa kegelapan tuh dari rumahnya. Menurut Bailo itu gimana? Ya, tidak juga. Sebenarnya gini, rumah angker itu adalah rumah kosong yang tidak dihuni, yang sudah puluhan tahun ataupun ratusan tahun. Sementara rumah ini sama sekali tidak ada kosong. Itu kalau dibilangkan angker, saya rasa itu mustahil. Oke. Jadi hubungan renggangnya rumah tangga ini bukan karena ada sisi kacamata spiritual itu kayak kegaiban. Tidak. Rumah tidak angker, ada. gitu. Tidak ada. Santet. Tidak ada. Kalau menurut saya tidak ada. Tidak ada ya, Tidak Mbak ada ya? sama sekali. Oke. Jadi kalau misalkan itu yang dituduhkan sama netizen, mereka harus gimana nih, Mbak? Kalau memang di rumah itu auranya gelap, itu apa penyebab gelapnya itu, Mbak? Ya, itu tadi saya bilang ya. Kalau saya lihat sih masalah anak asuhnya tersebut. Itu saja, iya. Itu penyebabnya. Itu penyebabnya. Gitu. Bailo, ini kan memang sudah lama sekali netizen yang selalu berkomentar tentang Veteran Peto sebagai anak asuhnya terlalu dekat. Iya. Gitu ya. Bertingkah tidak wajar, tidak semestinya seperti itu nih sebagai anak asuh gitu. Nah, ini kira-kira dari Veteran Peto-nya sendiri sebagai anak angkat, bisa nggak Mbah Hilo berubah beliau ini? Karena sudah terlalu dekat nih dengan sosok istri Ruben Onsu gitu loh, Mbah. Ya, sebaiknya begini ya. Ini saya beri saran dulu ya. Atau Veteran Peto-nya sebagai anak asuh tadi cari cewek pacar gitu. Iya, begitu ya. Jadi begini. Sebagai istri Ruben itu ya, sebaiknya janganlah terlalu dekat kali ya kepada anak asuh tersebut. Nah, ini kadang sempat juga saya dengar ya, katanya katanya ada kabar sempat minum ASI gitu ya. Oh, itu udah lama, Mbak. Ya udah lama itu ya. Nggak wajar juga ya. Itu nggak wajar juga seperti mendapat itu. Pertentangan ya. Iya. Oke. Jadi Mbak Hilo, untuk Veteran Peto-nya sendiri ya, selain Mbak Hilo tadi sarankan membatasin ya, kita kan nggak tahu ya Mbak Hilo, namanya udah satu rumah ya, satu ruangan, kita nggak tahu nih apa yang terjadi gitu. Apakah solusi dengan Veteran Peto memiliki pasangan seperti cewek ya atau kekasih itu bisa menjadi solusi, Mbak? Ya, gitu. Bisa juga gitu. Bisa jadi. Tapi apakah nanti ketika memiliki kekasih kontraan katanya kan banyak gitu, Mbak Ila? Ya. Karena cinta utamanya di beliau nih katanya gitu. Misalkan. Iya. Itu bisa saja terjadi. Tapi begini ya. Saya sarankan sekali lagi, sebaiknya ya itu tadilah. Kalau menurut dari mata batin saya, itu tadi sebenarnya ini terjadi kecekcokan ini adalah yang membuat ini tersebut adalah dari anak asuhnya itu. Anak asuhnya. Dari anak Seperti yang dikatakan sama netizen ini, Mbak Ilo, dari Mbak Leni, anak angkat kok berani cium ibu angkat, sudah nggak wajar sebenarnya. Iya. Ini yang kita tadi bahas juga ya. Iya. Termasuk itu harus dihindari. Kalau bisa sudah dilarang ya, Mbak ya. Iya. Mencium seperti itu harusnya sudah dilarang. Benar. Tapi begini juga, itu kan sudah saya sarankannya. Itu kan sudah lain jenis kita bilangnya. Terkecuali anak asuhnya tadi seorang wanita, wajar mencium ibu angkatnya tadi seorang wanita gitu. Nah, begitu juga sebaliknya. Seandainya anak asuhnya wanita mencium pipi si Ruben, ya itu tidak wajar seperti itu. Jadi adalah batasan-batasan untuk membuat keharmonisan rumah tangga ini agar supaya menjadi sakinah dan mawaddah seperti itu. Jadi Mbah Hilo menganggap adanya keretakan ini dari anak angkatnya, ya,
bukan mau mengasingkan anaknya, tetapi Mbah Hilo berharap adanya batasan-batasan Iya. yang harus diterapkan, dan ini harus tegas nih. Iya. Ya, baik oleh sang istri Sarwenda ataupun Ruben Onsu ya Mbak ya. Benar. Harus tegas terhadap Bertrand Peto sebagai anak angkat. Iya. Harus tahu batasan-batasannya seperti itu Mbak ya. Nggak ada solusi memulangkan, tetapi Mbah Hilo tidak mengatakan dipulangkan saja menjadi solusi utama. Tapi adanya peraturan-peraturan yang mungkin bisa merubah kehidupan dan rumah tangga mereka menjadi lebih akur dan tentram seperti itu ya Mbak ya. Iya. Oke. Mbak Hilo, kita masuk ke pembacaan karakter nih Mbak Hilo dari seorang Ruben Onsu Mbak Hilo, sebelum kita ke yang lainnya. Ruben Onsu ini sebetulnya karakternya seperti apa sih Mbak Hilo yang Mbak Hilo lihat? Adakah memang kodam-kodam pendampingnya, dan ciri karakternya itu seperti apa Mbak? Ya, kalau Ruben Onsu ini saya lihat karakternya adalah dia adalah bagaimana ya? Kalau saya lihat di watak dan karakternya, dia memiliki ada sifat kecemburuan itu ya. Kecemburuan. Nah, itu yang saya lihat. Namun kesabarannya gimana Mbak? Kalau kesabarannya ya untuk saat ini dia masih menjaga juga ya untuk keharmonisan rumah tangga. Berarti beliau rela mengorbankan perasaannya untuk hal-hal yang lain ya Mbak Hilo? Iya. Tapi jangan silap. Tapi ini dia ada kesabaran-kesabaran yang hingga nanti tidak bisa terbendung lagi gitu. Terbendung lagi seperti itu. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Kalau kodamnya tadi Mbak, ya apa sih yang ada di dirinya Ruben Onsu jadi sesukses sekarang, seterkenal sekarang, namun punya dilema percintaan rumah tangga ini Mbak? Kalau saya lihat sih dia kodamnya seperti bagaimana ya? Sebagai kalau kita bilang dia ada pendamping dari bukan Nyai Ratu, bukan. Berarti sosok wanita nih, laki-laki, tapi di belakangnya ada sosok wanita ya Mbak? Iya iya. Tapi saya lihat seperti ada wanita juga, wanita gitu ya, seperti nyai gitu. Gitu. Itu nyainya tegas, namun lembut gitu ya, Mbak. Seperti itu. Membawa kebaikan atau apa ini Mbak? Sebenarnya dia membantu memberikan rezeki gitu ya, atau membukakan peluang usaha terhadap beliau seperti itu. Nah, oke, jadi melihat sosok Ruben Onsu ternyata di belakangnya ada sosok nyai yang Mbak. Iya. Oke, luar biasa. Jadi mudah-mudahan itu dapat menjadi pencerahan juga Mbak dari kacamata spiritual melihat Ruben Onsu. Mbak yang kedua ya, melihat kodam Mbak daripada anaknya Bertrand Peto yang usianya baru 19 tahun ya. Beliau adalah anak angkat dari daerah timur ya, kalau salah. NTT. Mbak Ilo melihat Bertrand Peto sendiri ini sebagai anak yang baru tumbuh menjadi remaja, anak remaja ya. Ini gimana Mbak Ilo? Membawa isu keretakan rumah tangga, ini gosip-gosipnya itu gimana? Kodamnya? Kodamnya kalau saya lihat sih seperti kodam sisi harimau gitu ya. Harimau, walaupun itu ya? Iya, seperti kalau saya lihat sih bawaannya ganas gitu ya. Tapi ini tergantung dianya ya, bagaimana dia nanti bisa mengontrol, mengendalikan gitu ya. Apakah nanti ini terkendali oleh dia gitu ya. Menurut Mbak Elo, sosok Bertrand Peto ini supaya bisa mengendalikan kodamnya harimau tadi gimana? Karena dia lebih dekat kan sama sosok perempuan ibunya ya, Sarwenda gitu, dibandingkan dengan sang ayah gitu. Atau ayah kandungnya sendiri pun dia nggak dekat gitu. Iya. Gimana itu Mbak? Jadi sebaiknya gini ya, ada ataupun sebagai Ruben memberikan arahan gitu ya, yang saya bilang seperti batasan-batasan agar supaya bagaimana ya, tidak menjadi bumerang gitu. Bumerang ya? Iya iya seperti itu. Apakah perlu mendatangkan ahli spiritual untuk seorang Bertrand Peto Mbak, supaya dirinya ya, spiritualnya dia lebih terkendali, menjadi adem gitu. Sebenarnya sih tidak begitu penting kali. Tidak begitu penting. Kuncinya begini, tergantung pasukan orang tua. Bukan, tergantung imannya gitu ya. Bagaimana dia menghadapi kehidupan ini, bagaimana kita ini menyikapi syukur diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kekayaan atau bagaimana gitu ya. Dan harus
manfaatkan dengan yang baik gitu. Jadi, Jadi kita dia didampingi dengan kodam macan, harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Iya, Gitu ya, seperti Bailo. itu, Semakin dewasa kita harus paham itu ya, harus Bailo. paham. Oke, Bailo, terkait dengan sang istri, kodamnya. Kodam daripada istri Ruben Onsu Sarwendah. Ini umurnya 34 tahun kalau nggak Iya. salah. Beliau juga mengidap penyakit yang kemarin baru dioperasi, katanya penyakit sinus. Belakangan juga pernah ada penyakit-penyakit yang cukup mengerikan. Iya. Ya, dari pandangan Mbah Hilo sendiri, sosok Sarwendah ini apa sih kodamnya, Mbah? Ya. Dan karakternya gimana? Kalau di sini saya lihat adalah ada sosok sisi gelap yang mendampingi gitu ya, tinggi besar, sosoknya hitam. Nah, di situ dia merasuki jiwanya gitu ya, membawa jiwa dia ingin menguasai gitu, Menguasai diri dia, menguasai, menjadikan dia bukan dirinya sendiri gitu. iya ya, Mbak? seperti itu. Caranya untuk menangkal itu, bahkan kodam kadang ada yang baik, Iya. ada yang tidak baik. Iya benar. Ini berarti nggak baik ini yang saat ini berada sama Sarwendahnya. Iya. Itu untuk menghindari gimana, Mbak? Ya, untuk menghindarinya, kalau memang dia mungkin Muslim ya, Non Muslim jadi Mbak. non Muslim, ya kepada mungkin pun walaupun non Muslim ya, ya selalu mengingatlah kepada Tuhannya masing-masing seperti itu.